Halo, welcome back to Cloud Sultan. Bareng gue Nat. Dan gue Wisnu. Di hari ini kita akan bahas tentang business continuity, Nu. Ya. Nah, business continuity kan sebenarnya luas ya. Ini kita udah pernah bahas ya di episode sebelumnya. Iya, cuman hari ini kita pengen lebih khususnya terhadap skema loss prevention. Oke. Gitu loh. Di teknologi-teknologi yang kita udah sempat bahas kemarin, salah satunya di Google, itu ada teknologi untuk loss prevention. Di tempat lain juga pasti ada. Di Google tuh company sebutnya data loss prevention lah ya. Ini nama yang cukup umum. Nah, kenapa data loss prevention ini bisa mempengaruhi business continuity? Karena kadang ada aja ketika orang resign gitu, atau misalnya ada rasa ketidaksukaan lah sama perusahaan di mana dia bekerja, terus dia mulai ngebocorin data ke kompetitor. Oke. Ya, kan kalau kayak gitu cukup mengganggu bisnis ya. Ya. Ada juga dia tidak membocorkan data, tapi dia malah menghapus data. Gitu loh. Kalau menghapus data, sehingga datanya kalau mau aksesnya lagi, udah nggak bisa gimana ya? nih? Kalau ini bukan cuma loss, tapi mungkin recovery gitu kan, recovery. Cuman banyak dibahas kita tentang di data loss prevention itu sendiri. Nah, di Google, itu kan Google punya beberapa plan tuh. Ada business starter dan seterusnya sampai ke enterprise. Nah, di enterprise itu sudah ada yang namanya DLP, Data loss prevention, di mana dia bisa mensecure-nya komunikasi nggak hanya dari email. Berarti kalau misalkan kita balik lagi gini ke terminologi namanya data loss prevention, berarti ini kan prevention ya. Yeah, jadi sebelum kejadian sudah dicegah dulu nih. Gitu. Ada role-role yang memang mencegah data itu keluar. Betul. Kalau recovery kan udah kejadian. Di recover. Nah, itu lebih susah lah gitu kalau misalkan recovery ya. Dan kalau data loss prevention ini berarti kita bisa nge-track lah ya siapa orang yang kira-kira akan melakukan hal tersebut gitu. Betul. Nah, khususnya di industri finansial atau bank atau fintech lagi gitu-gitu. Ya. Soalnya kan mereka berhubungan dengan data nasabah ya. Data nasabah kan sebisa mungkin nggak bocor keluar. Dan sejauh ini Poinstar berarti sudah banyak yang menerapkan DLP ini di fintech ya? Yes. Nah, kalau kita ngomongin environment, saat ini kan kita karena spesialisnya di cloud, kita bisa mengamankan di cloud. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengamankan yang ada di lokal juga nih, yang ada di device gitu. Nanti mungkin untuk yang lokal, gue butuh bantuan lo untuk sedikit ngejelasin. Tapi kalau untuk yang itu menarik di cloud, tuh. Ada produk yang namanya Acronis. Acronis gitu. Acronis itu bisa untuk ngebantu yang di device. Nah, tapi kita ngomongin di cloud dulu sementara. Di cloud soalnya kan saat ini banyak komunikasi via cloud ya. Email udah ada di cloud, kayak Gmail itu sendiri sudah di cloud. Terus banyak orang sharing data sekarang lebih simpelnya udah klik kanan share lah menggunakan Google Drive contohnya. Iya, biasanya kemudahan itu berbanding terbalik dengan security. Nah, tapi di sini Google ingin membawa bahwa ini mudah, tapi juga secure. Apalagi terkait dengan data loss prevention tapi walaupun memang ada beberapa step yang harus dilakukan ya. Gitu. Yeah. Tapi data loss prevention ini banyak dilakukan dari sisi admin ya. Dari sisi admin. Ya, kan? Jadi dari sisi end user biasanya nggak terlalu banyak dapat warning gitu kan. Iya, kan usernya yang ngebocorin. Iya, dia kan. Jadi memang silent lah gitu. Silent gitu. Jadi dari segi user nggak terlalu banyak setting-setting, tapi dari segi admin lah yang akan melakukan koordinasi. Nah, contohnya nih tadi kalau misalnya kita ngomongin finance gitu kan, biasanya informasi apa sih yang nggak boleh keluar banyak-banyak, contohnya kayak KTP gitu. Ya, betul. Orang kalau misalnya ngeblokir by keyword itu suatu hal yang gampang. Misalnya contoh tidak boleh mengandung kata korupsi, gitu. Standar lah, ada kata ketemu korupsi langsung blokir. Tapi bagaimana kalau data tersebut sifatnya dinamik? Tadi kan kalau KTP-nya sendiri, oke lah kata KTP itu statis. Tapi misalnya orangnya nggak nyebut kata KTP, tapi langsung di copy paste sama dia nick-nya di KTP. Iya, atau mungkin langsung capture gambar gitu ya? Iya, langsung capture gambar. Nah, nick di KTP itu sendiri kan sifatnya statis, dinamis, gitu, berubah-berubah gitu. Nah, di data loss prevention-nya di Google itu sendiri bisa kita bikin kayak semacam formatting lah. Kalau misalnya kamu ketemu dengan tipe format seperti ini, langsung dianggap sebagai nick. Tipe seperti ini dianggap sebagai nomor kartu kredit misalnya, seperti itu kan. Kartu kredit soalnya kan ada formatnya sendiri kan, depannya 4 sekian Visa. Ada ininya lah ya, format Mastercard nomornya. Nah, di Google itu sendiri, jadi kalau misalnya tadi saya ketik di email, gue kirim ke lu gitu kan, sedangkan itu nggak boleh, langsung dapat warning. Atau kekirim tapi langsung kayak ke sensor.
gitu loh. Gue bisa kirim ke lu, di tahu gue terkirim, tapi lu terimanya kayak kacak-kacak nomornya. Iya, iya. Itu bisa. Atau langsung dapat warning, Anda sedang mengirimkan yang tidak boleh gitu. Nah, dan itu juga kita bisa spesifik, mungkin tidak perlu semua orang, mungkin kalau misalnya divisinya adalah divisi-divisi yang dibolehin. Ya, spesifik ya. Ya. Kita menspesifikkan divisi mana yang memang diterapkan di LP tersebut ya. Betul. Tadi di email, di Google Drive juga termasuk. Jadi kalau misalnya kita ketik di Sheet nih, atau misalnya kita ketik di Docs gitu, terus kemudian kita share keluar, itu juga langsung kena DLP filternya. Gitu. Jadi bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, kayaknya ketahuan nih kalau misalnya udah gue foto aja lah. KTP-nya gue foto, terus gue kirim keluar. Itu juga ke-detect. Gitu. Bahkan yang lebih advance lagi di Google Drive itu bisa mengenali tulisan tangan. Gitu. Gue belum pernah nyobain sih. Belum pernah nyobain ya. Nah, dia OCR sampai tulisan tangan. Jadi misalnya, wah, kalau gue foto KTP-nya ketahuan. Ini nomor KTP-nya gue tulis pakai tangan nih. Langsung bisa kebaca itu kebaca. Ya, tapi mungkin... Tapi seberapa ini sih? Udah pernah nyobain belum? Ya, gue udah pernah nyobain. Ya, nggak 100% sih. Ya, kalau tulisan lu ceker ayam ya. Iya, ya susah ya. Gitu ya. Karena mungkin, jangan-jangan komputer gue sendiri, orang sendiri juga baca susah kali. Ini tulisannya bahasa Korea, Jepang, atau memang tulisan bahasa Indonesia gitu? Bahasa Indonesia gitu. Nah, itu paling nggak Google sudah berusaha untuk memfasilitasi itu semaksimal mungkin, karena fitur itu ada. Gitu. Formatnya itu terserah kita bisa custom formatnya mau kayak gimana aja, konsep loss-nya yang mau di-prevent seperti apa. Kalau dari sisi industrinya, Nat, ini kan Poinstar banyak menerapkan DLP ini di fintech gitu ya. Finansial, paling banyak. Ya. Nah, kalau di industri yang lain, apakah ada nih yang menerapin DLP? Kira-kira banyak nggak sih manfaatnya gitu? Retail ya? Iya, biasanya retail kan mereka tadi kembali industri-industri yang berhubungan dengan nasabah atau yang berhubungan dengan user. Gitu. Jadi ya fintech, insurance sudah pasti kan. Kalau gitu kayak e-commerce juga bisa dong. E-commerce juga bisa. Retail juga bisa, karena beberapa retail kan saat ini udah melakukan data mining ya. Tuh, jadi mereka punya informasi nasabah member-membernya mereka. Nah, itu pun juga sebenarnya udah mulai sebaiknya memanfaatkan DLP ini. Nah, kembali tadi gue ngomongin di seputar cloud-nya, seputar di atasnya nih. Di device sendiri kan juga perlu nih. Tadi lu sempat bilang tuh ada yang namanya apa tadi? Acronis Device Lock. Acronis Device Lock. Itu konsepnya gimana tuh, Nuk? Konsepnya sebetulnya gini, dia melakukan filteringnya itu under network layer ya. Di network layer. Di network layer. Jadi kalau ditanyakan network layernya apa aja, cukup banyak nih protokol yang dia handle sama dia. Ada FTP, HTTP, lalu juga dari mail, POP3, IMAP itu bisa di filtering sama dia. Port juga ada 80 ya, port standar ya, seperti 80 HTTP, HTTPS itu juga bisa diblok. Physical port USB port ya. Kemungkinan itu bisa juga sih. Kayaknya sih dari bisa diblok. Bisa diblok. Jadi kalau misalnya gue colok USB cuma bisa baca doang gitu. Iya, bisa baca doang, dia nggak bisa copy gitu. Itu bisa. Nah, memang penerapannya cukup banyak ya kalau tadi lo bilangnya di fintech gitu ya. Nah, ini kita bisa penerapkannya bisa di banyak juga industri gitu, karena proses instalasinya cukup gampang. Kalau misalkan kita punyanya MacBook atau Windows base, itu bisa diinstal di dalamnya. Nah, untuk mobile juga bisa. Jadi lebih kalau ditanya instalasinya mudah atau enggak, cukup mudah gitu. Oke. Ya, jadi pembahasan kita lumayan lengkap nih, dari bagaimana memprevent data loss di cloud-nya. Di cloud, lalu juga ada yang di on-premise lah ya. On-premise device-nya. Sebenarnya yang mau gue tanya juga, apakah dia bisa men-secure sampai ke mobile device? Bukan cuma laptop, tapi kayak handphone. Ke mobile device ya? Kalau gue baca sih, dia bisa ya sampai ini. Mungkin penerapannya, instalasinya, ini yang mesti kita coba lihat lagi ya. Atau mungkin bisa di-combine, Kayak Google kan juga punya MDM. Nah, kalau MDM, betul. MDM tadi kan ini salah satu fitur yang ada di Google ya. Kita bisa manage gitu ya, si device-nya baik itu mobile device atau yang sekarang udah bisa di Windows atau MacBook kan. Gitu. Jadi buat Sobat Sultan nih, menggunakan multi solusi bisa tadi kita gabungkan antara yang Google DLP. Acronis ini mungkin bisa jadi tambahan lah ya. Betul. Melengkapi lah.
yang penting kalau saran gue ya, adminnya sama atau enggak pola pikirnya sama. Kenapa? Biar nggak overlap rule. Iya. Gitu kan. Jadi ntar jangan sampai role yang diterapkan di Acronis tabrak-tabrakan sama role yang udah dibikin di Google. Iya. Buat Sobat Sultan yang pengen tahu lebih banyak terkait dengan business continuity, juga dengan produk Acronis, bisa langsung menghubungi kita di www.poista.co.id. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like channel kita. And it's time to move to the cloud. Goodbye folks.